dongeng, dan legenda. Kisah tentang asal-usul nama Karanganyar ini berakar pada peristiwa sejarah yang melibatkan Raden Mas Said, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, dan kemudian menjadi Mangkunagara I. Nama Karanganyar sendiri berasal dari pedukuhan atau wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah. Raden Mas Said dan Wahyu Keraton. Menurut cerita, Raden Mas Said yang kelak menjadi Mangkunagara I sedang berada dalam perjalanan ketika ia menemukan sebuah pertanda besar yang diyakini sebagai wahyu keraton. Wahyu ini muncul dalam wujud seekor burung derkuku. Burung ini adalah simbol penting dalam budaya Jawa, seringkali dihubungkan dengan kebijaksanaan dan wahyu ilahi yang menunjukkan jalan bagi seorang pemimpin atau raja. Di tempat itulah, Raden Mas Said memutuskan untuk memantapkan perjanjiannya yang baru, untuk menjadi penguasa. Keputusan ini bukan hanya tentang kepemimpinan, tetapi juga tentang penerimaan tanggung jawab besar yang disertai dengan wahyu tersebut. Oleh karena itu, tempat tersebut dinamakan Karanganyar, yang secara harfiah berarti tempat baru atau perjanjian baru. Kabupaten Karanganyar Roma. Pada masa kolonial ada sebuah kabupaten yang juga bernama Karanganyar, tepatnya Karanganyar Roma, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Kebumen. Kabupaten ini dulu merupakan bagian dari Kesultanan Yogyakarta. Namun, karena alasan politis, pemerintah kolonial Belanda menghapuskan kabupaten ini pada 1 Januari 1936. Penghapusan ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mengurangi pengaruh kesultanan dan membatasi kekuasaan pribumi. Kadipaten Mangkunagaran. Pada waktu yang bersamaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Karanganyar masih merupakan bagian dari Kadipaten Mangkunagaran dengan Karanganyar sebagai salah satu kawedanan, setingkat distrik di dalamnya. Kadipaten Mangkunagaran sendiri adalah wilayah semi-otonom yang diakui oleh Kesultanan Surakarta, dan Raden Mas Said menjadi penguasa pertamanya dengan gelar Mangkunagara A. Kisah ini menunjukkan bagaimana simbolisme dalam budaya Jawa, seperti wahyu keraton dan burung derkuku, sangat berperan dalam legitimasi kepemimpinan dan penamaan tempat. Karanganyar, dengan latar belakang sejarah ini, menjadi lebih dari sekadar sebuah nama wilayah, tetapi juga lambang dari sebuah awal baru yang dipenuhi dengan makna spiritual dan politis. Peran Raden Mas Said, Mangkunagara I, dalam sejarah Karanganyar. Raden Mas Said, atau yang kemudian dikenal sebagai Mangkunagara Is, adalah sosok yang memainkan peran kunci dalam sejarah dan budaya Jawa, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Karanganyar. Ia merupakan seorang pangeran pemberani yang terkenal karena perlawanan gigihnya terhadap dominasi VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, di Jawa Tengah pada abad ke-15. Perjuangan panjang dan intensifnya membuatnya dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa, yang berarti pangeran yang menyambar nyawa, merujuk pada keberaniannya di medan perang. Setelah bertahun-tahun berperang melawan VOC dan berbagai kerajaan di Jawa, Raden Mas Said mencapai kesepakatan dengan Kesultanan Surakarta dan Belanda. Perjanjian tersebut menghasilkan berdirinya Kadipaten Mangkunagaran dengan Raden Mas Said sebagai penguasanya yang pertama. Sebagai penguasa Mangkunagaran, ia memerintah dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan memperkuat ekonomi serta budaya wilayahnya. Karanganyar sebagai simbol perjanjian dan kesetiaan. Nama Karanganyar memiliki arti simbolis yang dalam konteks kepemimpinan Raden Mas Said. Kata karang berarti wilayah atau tempat, sedangkan anyar berarti baru. Dengan demikian, Karanganyar dapat diartikan sebagai tempat di mana sesuatu yang baru dimulai, yang dalam konteks ini merujuk pada perjanjian atau komitmen baru yang dibuat oleh Raden Mas Said. Perjanjian baru yang dimaksud adalah komitmen Raden Mas Said untuk menjadi penguasa yang adil dan bijaksana, mengembalikan kehormatan keraton, serta memimpin rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Nama Karanganyar kemudian menjadi simbol dari komitmen baru ini, dan tempat di mana Raden Mas Said menemukan kekuatan dan kepercayaan diri untuk menjalani perannya sebagai pemimpin. Warisan budaya dan sejarah di Karanganyar. Kabupaten Karanganyar saat ini dikenal tidak hanya sebagai wilayah dengan latar belakang sejarah yang kuat, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa yang kaya. Warisan dari masa pemerintahan Mangkunagara I masih terasa dalam tradisi dan budaya masyarakatnya. Misalnya, seni pertunjukan, adat istiadat,
Dan upacara-upacara yang dilakukan di wilayah ini seringkali memiliki akar yang dalam pada masa pemerintahan Mangkunagaran. Selain itu, Karanganyar juga dikenal dengan berbagai situs sejarah dan tempat wisata yang berhubungan dengan masa lalu Mangkunagaran, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto yang berlokasi di lereng Gunung Lawu. Tempat-tempat ini tidak hanya penting secara arkeologis, tetapi juga spiritual, sebagai pusat meditasi dan ritual keagamaan yang masih digunakan hingga sekarang. Penutup, dengan latar belakang sejarah yang kaya ini, nama Karanganyar tidak hanya sekadar sebuah nama wilayah administratif, tetapi juga merupakan simbol dari perjanjian kebangkitan dan perjuangan. Kisah Raden Mas Said yang menerima wahyu dalam bentuk burung derkuku dan menetapkan Karanganyar sebagai tempat perjanjiannya yang baru, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kabupaten Karanganyar yang kita kenal hari ini. Kabupaten Karanganyar yang sekarang terus berkembang sebagai daerah yang tetap menghormati warisan sejarahnya, sembari bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah, seperti yang diimpikan oleh Raden Mas Said ketika ia pertama kali menerima wahyu di tanah yang dinamakan Karanganyar tersebut.